Faslun fi furudil wudu. Wa furudul wudu'i sittatun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dur ra'si wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini wa tartib ala ma dzakarnahu wa sunanuhu 'asharata asya' at-tasmiyah wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina wal madmadah wal istinshaq wa mashu jami'i ra'si wa mashul udhunain zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid wa takhlil luhyah al-kithah wa takhlilu asabi'il yadain wa rijlain wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu thalathan wal mu'alah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mencari ilmunya Allah, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dari salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid di awal Khamis ini kita semuanya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, dan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada fasal yang menerangkan tentang fardu wudu. Jadi kalimat fardu itu adalah wajib. Bahasanya yang namanya fardu itu nggak boleh ditinggal. Nah, nggak boleh ada yang dilewatkan, harus dipakai. Gimana kalau ada yang dilewatkan? Maka tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti tidak sah wudu orang tersebut. Wudu adalah salah satu wasilah untuk seseorang menghadap kepada Allah. Ya. Contohnya menghadap kepada Allah adalah sholat. Sholat itu adalah amaliyah yang menunjukkan seseorang ingin berdekat diri kepada Allah, menunjukkan amalan agar seseorang itu berbincang-bincang dengan Allah. Gimana caranya di dalam sholat? Nah, wasilahnya untuk sampai kepada sholat, ibadah sholat ini harus diawali dengan wudu. Ada juga ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah, Al-Quran adalah firman Allah. Maka untuk seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca firman Allah, wasilahnya dengan cara membersihkan diri dulu, yaitu dengan wudu. Amal ibadah yang lain seperti menuntut ilmu Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah,
yang kita pelajari, wasilahnya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka wasilahnya bersihkan dulu sebelum kita mendapatkan ilmu yang bersih tersebut dengan cara berwudu. Maka wudu ini adalah sebuah wasilah yang menjadikan diri kita ini cepat naik kepada derajat supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan. Bagaimana tidak, seandainya orang sholat tanpa wudu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dia nggak pakai wudu, main selonong-selonong aja, nggak sopan, ya. Semua amalan ibadah kita harus ada prosedurnya. Kalau kita menghadap sama orang terhormat di dunia ini apa? Siapa? Manusia yang terhormat di dunia, gubernur, presiden, RW, camat, lurah. Ini salah satu di antara kalian ada yang diundang. Besok datang ya ke rumah saya ini adalah gubernur. Apa yang dipersiapkan? Oh, banyak. Sebelum datang ke rumah gubernur, dia kudu mandi dulu, ya. Gak mungkin kan pakai pakaian tidur, belum sikat gigi, belum apa, langsung masuk ke rumah aja, ditahan nanti, ya, tahan sama security, ditahan, ini orang aneh ini dan sebagainya, nggak bisa sampai. Jadi harus rapi, apa yang dipersiapkan, pakai wangi-wangian, mandinya begini, stylenya harus dipakai, bagian atas warna apa, bagian bawah warna apa, sendal apa sepatu, gaya rambutnya, pakai topi apa pakai peci, semuanya di style, dirapiin, dibagusin. Begitu juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya adalah wudu, dan wudu ini harus sempurna. Bagaimana kita faham tentang kesempurnaan wudu? Kalau kita tanpa belajar, maka pentingnya menuntut ilmu yang dibawa oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, agar kita pantesin diri ketika menghadap Allah. Saya mah yang penting sholat, tapi nggak bisa mantesin diri. Yang penting hati saya ini kepada Allah, ya, hati saya kepada Allah, saya sedang sholat. Tapi kita nggak paham wudu, kita nggak paham bagaimana tata cara bebersih, bagaimana tata cara menghadap Allah. Khawatir ibadah kita ditolak Allah, sholat kita ditolak, ya, puasa ditolak, baca Quran kita ditolak, ngaji kita ditolak, nggak jadi ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.